We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Pak Steven, kita mulai ya. Pak Steven Setiawan Sutanto. Oke, Pak Steven berulang kali mengatakan just another lucky person ya. Dan sering ngomong juga, saya hanya orang yang beruntung. Pengalaman apa yang Bapak pernah atau sering alami hingga merasa demikian, Pak? Silakan, Pak. Jadi untuk merasa beruntung itu sebenarnya kita berdasarkan sudut pandang ya Pak ya. Jadi kadang-kadang ada, kalau menurut pengalaman saya Pak, jadi saya tuh pernah pecah ban 2 ban Pak, 2 kali Pak. kalau orang mikir kan ya mana ada apa itu, jadi ini kadang-kadang kan kita itu juga sebenarnya juga kesalahan saya sendiri Pak. Itu kalau mobil pelek ban besar, habis itu dengan kecepatan tinggi, pasti kan kita kalau ada sesuatu jalan tidak rata kan ya, juga tekanan yang kena pelek juga tinggi ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan untuk pecah itu lebih gede Pak, termasuk peleknya Pak. Jadi itu memposisikan diri ya. Tapi kalau kita mikir kita masih beruntung ya beruntung Pak, mobilnya tidak terbalik dan yang lain-lain Pak gitu loh. Jadinya itu sudut pandang Pak. Jadi kedua ban pecah dan ternyata yang kejadian pertama di 30 meter ada tukang tambal ban. Seperti itu. Jadinya kita untuk beruntung itu kadang-kadang ya kita ngomong kita meskipun dalam keadaan kurang baik itu kita tetap bersyukur ya. Dihindarkan dari masalah yang lebih besar gitu loh. Jadinya untuk itu perilaku untuk bersyukur saja itu saya sampaikan. Jadi ada hal-hal yang sesuatu bisa terjadi lebih parah tapi kita dihindarkan. Itu kan juga antara campur tangan Tuhan juga dan yang lain-lain Pak. Gitu. Oke, Pak Steven juga mengatakan telah diberi kesempatan belajar dari tempat yang sampai tempat yang rendah. Jatuh bangun semacam apa yang pernah dialami Pak Steven, Pak? Jadi kalau saya cerita pengalaman sendiri ya Pak ya. Untuk saya bekerja itu sebenarnya saya punya beberapa pekerjaan Pak. Zaman dulu waktu saya selesai kuliah, saya buka percetakan Pak. Percetakan dan saya join gitu, dengan teman. Dan ternyata memang ada kendala daripada saya punya prinsip daripada kehilangan teman mending kehilangan uang gitu. Jadi saya pecah kongsi dan kita share gitu loh. Dan kita share saya masih waktu itu saya masih punya tanggungan pekerjaan dan yang lain-lain Pak. Dan setelah kita alami dan ya saya juga pernah pengalaman saya untuk jatuh itu yang paling mengena di hati saya ya Pak ya. Itu sekitar tahun 2018-2019 Pak. Di mana saya pernah investasi di bisnis tambang di daerah Kendal, Gringsing. Itu waktu itu kan ada proyek waskita ya, jalan tol dari Jakarta ke Semarang. Dan kita investasi waktu itu saya dengan sudah settingan saya dengan saudara saya dan beberapa teman untuk bergabung. Dan waktu itu saya ditinggal join Pak.
Ceritanya di 2017 itu saya ketinggalan kereta api, Pak. Habis itu setelah itu dan saya benar-benar masuk di bisnis tambang bareng sama mereka itu di 2018. Di 2018 kebetulan saya dapat join juga, itu seorang pejabat yang saya kenal dan baik, dan kita join bareng Pak, bikin konsorsium untuk tambang. Habis itu kita laksanakan, dan di beberapa waktu, setelah berjalan beberapa waktu, ada kendala-kendala Pak. Jadi kendala-kendala itu kendala dalam hukum atau dari hal yang supranatural itu banyak. Jadi ini kalau kita berurusan dengan alam ya Pak ya, itu kan kelihatannya kan ada banyak kendala-kendala yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan dengan pikiran. Jadinya waktu itu saya dalam waktu 2018 ke 2019 itu saya banyak mengalami kendala. Baik. Waktu itu saya sempat down, saya sempat hampir putus asa Pak. Itu soalnya rentetan itu dalam kalau dipikir nalar itu kadang-kadang tidak masuk akal, dan saya bersyukur juga saya masih punya anak buah yang baik itu, dan tim-timnya masih solid Pak, termasuk dari joinan saya itu saya dipercaya joinan dengan Pak Bibit Waluyo Pak. Jadi kita sharing, kita ngomong apa adanya, dan dia paham gitu. Dan saya bersyukur Pak, saya mengalami 2018 dan 2019 itu akhirnya saya memutuskan untuk tutup usaha di bidang tambang Pak. Dan di 2019 itu tepat saya jual alat saya ada orang untuk investasi ke alat saya dan membeli alat saya, dibawa ke Pekanbaru. Itu tepat sebelum Corona dimulai Pak. Jadi ini tepat sebelum PSBB. Jadi di November 2019 itu alatnya dibayar lunas dan diangkut. Jadi saya pikir itu kadang-kadang orang berpikir, jadi ini ada beberapa penawar itu lebih tinggi, kenapa kok saya lepas di orang Pekanbaru itu sebenarnya juga suatu keberuntungan Pak. Jadi ini orang waktu itu sebelum tahu ada corona, mereka ngomong, wah kamu tuh gimana sih kenapa kok dilepas dengan harga yang murah gitu loh. Tapi ternyata yang penawar yang lebih tinggi itu mereka bayarnya termin Pak. Dan orang Pekanbaru itu bayarnya cash dan lebih murah. Waktu itu saya lepas begitu aja dengan persetujuan joinan saya gitu. Dan ternyata itu sebenarnya langkah yang tepat. Dan itu sebelum Corona, sebelum PSBB itu keadaan kalau sudah PSBB itu kan orang akan hold investasi ya Pak ya. Dan setelah kejadian, orang-orang ngomong, waduh kamu beruntung sekali gitu loh. Melihat, tapi mereka ngomong itu, kadang-kadang mereka waktu kita belum berhasil, gitu, ternyata mereka akan ngomong, loh kenapa gitu loh, kamu apa, orang kan kadang-kadang suka ngomong apa saja gitu. Tapi kalau orang lihat hasil akhirnya dan ternyata memang baik, orang kan ngomong beruntung sekali, padahal orang tidak tahu proses di belakangnya seperti apa Pak, gitu loh. Jadinya kan saya ngomong ya memang untuk keberuntungan itu ada dua faktor ya Pak ya. Satu favor of God dan favor of man. Jadi ini pertolongan favor of God itu pertolongan ilahi. Itu ada kalau kita mendekatkan diri ya Pak ya. Dan kedua favor of man. Jadi ini kalau kita memposisikan di just another lucky person
itu sebenarnya ya Pak ya, sudut pandang positif ya, ketika kita di mana saja kita dalam keadaan kurang baik, kita selalu punya sudut pandang positif. Dan ketika kita punya sudut pandang positif itu kita istilahnya lebih tabah Pak. Dan kalau dalam keadaan buruk pun kita menganggap itu ikhlas gitu loh. Jadi ini kita tidak menyalahkan orang lain, kita merasa beruntung karena ada kemungkinan untuk suatu lebih buruk dan kita ya anggap aja menghibur diri lah Pak. Karena dan juga kita percaya diri Pak sebenarnya. Jadi ini kalau kita merasa beruntung, kita untuk melakukan hal-hal baru, kita tidak ragu-ragu. Jadinya kan kadang-kadang kan kalau kita tidak merasa beruntung, wah gitu banyak pertimbangan dan yang lain-lain gitu loh. Tapi kalau kita merasa di dalam diri kita ada positif, sesuatu yang positif, itu ya kita untuk melakukan hal-hal yang baru tidak takut gitu loh. Jadi untuk segala sesuatu kita tidak bisa lihat dari sisi negatifnya saja ya Pak ya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kita lagi lari gitu, kita kesleo, kita bersyukur, kita tidak patah kaki atau gimana. Itu kan kita harus mengkoreksi juga sih sebenarnya kalau ada kejadian buruk itu kan kita mengkoreksi. Misalnya tadi saya perumpamaan mobil, bukan perumpamaan, itu kejadian asli ya Pak ya. Mobil sampai pelek dua-duanya bisa pecah, itu kejadian 2 kali, itu gara-gara pelek besar, yaitu saya memposisikan diri saya untuk resiko lebih tinggi daripada yang velg normal kan Pak. Jadi itu kan kita sebenarnya juga berhati-hati dan juga pengalaman itu menjadikan kita lebih baik gitu loh. Jadinya jangan. Ini berarti Pak Steven sama Pak Willy ini pejabat-pejabat Semarang ya? Enggak Pak, saya baru Pak. Oh. Baru lahir. Luar biasa. Optimis berarti intinya Pak ya? Optimis. Positif. Kita jatuh pun kita tidak akan takut untuk bangkit Pak. Jadi kalau jatuh pun kita lihat, kalau ngobrol sama teman-teman ya banyak orang yang lebih jatuh sampai terpuruk juga Pak. Dan mereka tidak pernah, kalau kita punya teman-teman yang bisa menyemangati kita, itu lingkungan ya Pak ya. Jadi ini kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang negatif, itu kita sendiri akan capek. Karena kita untuk menyemangati diri kita sendiri tidak bisa. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang positif dan orang yang care gitu, kita juga dapat feedback yang baik juga gitu Pak. Ya, ini saya setuju sekali. Dulu waktu saya SMA atau kapan ya, atau waktu kuliah itu pernah baca Aung San politikus Burma, politikus Myanmar yang pernah ditanya sama wartawan luar negeri, dia mengatakan, dia ditanya, apakah kamu sedih, apakah kamu pesimis, apakah kamu, pada waktu itu Aung San Suu Kyi masih ada di tahanan kota kan. Dia ngomong enggak, karena masih ada yang lebih susah daripada saya. Ya. Makanya dia keep optimis itu. Ya itu kita nggak bicara masalah pandangan politik, tetapi dia masih positive thinking waktu itu di penjara berapa tahun sama pemerintahan Myanmar ya. Pak Steven, pengalaman apa yang mengajarkan Bapak untuk rendah hati dan tidak gampang terlena, Pak? Iya, Pak. Jadi pengalaman untuk rendah hati itu, jadi kita itu lebih ke arah ajaran agama ya Pak ya, untuk rendah hati. Jadi untuk kita tidak untuk sombong dan yang lain-lain gitu. Jadi saya kasih ibarat Pak, jadi kadang-kadang kalau kita jadi pohon, ibaratnya pohon Pak. Jadi kalau kita suatu saat akan diberi kesempatan untuk berbuah Pak, tapi kalau kita punya akar yang tidak kuat, itu pohonnya roboh Pak. Jadi suatu saat kalau misalnya dari kita terlalu rimbun
dan ada pemotongan pada dahan, itu artinya kita diperhatikan Pak. Soalnya agar kita belum cukup kuat, sehingga kalau kita misalnya terlalu rimbun dan harus dipotong, di trimming lah Pak. Di trimming itu jadi kita itu proses kehidupan ya Pak ya. Jadi ini kalau misalnya kalau kita lihat dalam pekerjaan, kehidupan kita hidup itu salah satunya bekerja Pak. Tapi dalam itu kan banyak aspek di dalam kehidupan itu ada berkeluarga, ada kesehatan, ada hal-hal yang lain yang indah itu di luar pekerjaan. Jadi kita juga untuk dalam kehidupan itu kita juga banyak faktor yang kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya kita tidak punya akar yang kuat, jadi akar kuat itu dalam arti saya pikir itu pribadi ya Pak ya. Jadi ini rootnya kita, jadi ini basicnya. Jadi ketika kita kehidupan kita itu kalau kita bisa berkembang berbuah itu kita harus punya kehidupan pribadi yang kuat. Basicnya dari kita sendiri sih Pak. Wow, luar biasa. Ini jangan-jangan Pak Stephen ini pendeta atau apa ini Pak? Banyak teman pendeta Pak. Ini beberapa hari ini saya ngomong sama teman-teman yang di grup ini, wah luar biasa sekali ternyata. Seperti Pak Medi ini jangan-jangan Pak Ustadz ini. Ngomongnya luar biasa sekali, wisdomnya sangat tinggi sekali. Oke, Pak Stephen, dari pengalaman-pengalaman tersebut, Bapak punya akar kuat yang dipegang dalam hidup. Akarnya apa itu? Bersyukur dan kita hormati orang tua ya Pak ya. Jadi kalau orang-orang ngomong ya surga di bawah kaki ibu ya benar. Jadi kita hormati orang tua kita, ayah dan ibu. Jadi ketika kali itu kita dapat ya semua ajaran agama dan yang lain semua pelajaran pasti ngajari hal yang sama dan itu penting. Jadi ini apapun yang kita alami, jadi kita tidak perlu bicara hal-hal yang lain. Jadi kalau kita di rumah kita sebagai anak dan kita kalau saya di rumah saya sendiri, saya sebagai orang tua. Tapi kalau saya ketemu ibu saya sebagai anak. Dan saya tidak bisa berlaku sebagai orang individu yang punya keluarga, Pak. Saya kalau ketemu ibu saya sebagai anak. Dan kalau ibu saya mengatakan sesuatu yang menurut saya, saya tetap harus menghormati, Pak. Jadi itu sesuatu yang penting ya, Pak, ya. Wow, bersyukur. Pak, dari peristiwa ke peristiwa, pengalaman ke pengalaman, apa ada suatu rasa kewajiban atau timbal balik yang selalu Pak Stephen lakukan agar selalu menjadi lucky person? Kewajiban, Pak. Jadi memang hidup itu memang kita memberi dan diberi ya Pak ya. Jadi saya pernah ada kejadian Pak. Jadi waktu itu saya lupa Pak, saya sampai pernah saya di waktu kerja tambang itu saya lupa untuk memberi Pak, jadi untuk berbagi. Jadi waktu itu saya diingatkan kembali untuk berbagi. Jadi waktu itu saya beli beras dan sembako lah Pak. Jadi di situ waktu itu belinya agak kebanyakan Pak. Habis itu waktu itu saya kerja saya taruh di kontainer Pak. Jadi kontainer itu kan saya bikin kontainer sebagai kantor dan untuk kantor mobile ya Pak ya. Jadi saya taruh di kontainer, saya suruh anak-anak buah saya bagi-bagi gitu dan sekitar seminggu Pak itu sisa beras itu masih ada di kontainer seminggu Pak. Dan kita tahu itu dari kontainer itu serapat apapun itu pasti ada tikus masuk Pak. Jadi waktu yang itu saya khawatirkan itu ketika saya wanti-wanti ke anak-anak buah saya. Jadi kalau kamu mau kasih orang, kamu harus cek itu
kantong plastiknya lubang atau enggak. Soalnya kalau lubang itu ya udah jangan dikasihkan orang gitu. Kita memberi yang terbaik gitu loh. Jadi waktu itu dan ternyata dalam waktu seminggu Pak, itu kantong plastik tidak ada yang lubang. Jadi sampai kita tahu kejadian-kejadian sebelumnya, kabel mouse saja, mouse-nya komputer itu Pak, digerigiti tikus Pak. Jadi ini kontainer itu sebenarnya tidak terlalu steril gitu loh. Dan dalam waktu seminggu tidak ada satu kantong plastik pun yang dimakan tikus. Dan saya mikir, wow itu kalau kita sebenarnya kita ada etikat membeli orang yang terbaik gitu. Jadi ini ada campur tangan Tuhan juga. Jadi meskipun kita kasih orang yang benar-benar tidak kenal dan mereka membutuhkan, itu Tuhan tuh ya memang ya entah kenapa tikus tidak makan. Jadi ini kan ada sesuatu yang tidak saya pahami Pak, gitu loh, dan berperan di dalam itu. Jadi ini kalau kita tetap optimis dan kita dari pribadi kita memposisikan diri untuk dapat favor Pak. Jadi kita yakin ada sesuatu yang kita siap dapatkan lah, karena kita juga punya sesuatu. Pak Steven itu tambang apa di Jawa Tengah, Pak? Tambang batu, Pak. Sama saya lebih ke arah crusher, Pak. Stone crusher. Untuk keperluan jalan tol itu kan ada batching plant untuk pengecoran ya, Pak ya. Dan pengecoran itu membutuhkan batu split. Jadi kita hanya gebuk batu sampai jadi kecil-kecil gitu aja lah. Nah, batunya ambil di daerah Tegal itu? Enggak, di Batang juga banyak batu sih, Pak. Oh, oke. Memang area batu. Masih dalam proyek pembikinan jalan sekarang? Sudah enggak, Pak. Itu saya memang 2018 itu apesnya beruntun ya, Pak ya. Sampai saya ada kejadian itu saya sampai enggak bisa kerja 2 bulan, Pak, hampir. Dipanggil polisi sana sini soalnya ada tambang batu saya dipolis lain lah gitu. Karena perizinan dianggap tidak tembus ke Pemprov. Istilahnya izinnya ternyata separuh kita. Habis itu juga ada sopir saya itu sedang mengendarai truk mixer, dia mendadak serangan jantung Pak, masuk ke jurang Pak. Jadi ya memang itu hal-hal yang tidak dipikirkan ya Pak ya, dan itu di luar faktor saya gitu loh, untuk kejadian-kejadian yang benar-benar apes Pak. Tapi kita harus bersyukur Pak, dari apesnya itu kita dapat hal-hal yang lain juga, itu proses kehidupan Pak. Jadi kita mikir ya ada sesuatu yang baik juga di situ. Banyak hal yang saya dapatkan. Wow, itu bangkitnya yang sulit, Pak. Oke. Thank you so much, Pak. Thank you pengetahuannya. Thank you tentang syukur, positive thinking, tentang optimis dan bangkit dari kegagalan ini. Yeah. Thank you so much, Pak.